Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Bertemu lagi di channel Cuti Namanya. Di sini ada kitab yang bagus karya Al-Imam Grand Syekh Grand Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Ahmad Thayyib. Dan satu lagi karya Dr. Al-Buti, Syekh Dr. Al-Buti. Dua-duanya ulama Sunni. Dan dalam kitab beliau, yang pertama karya Dr. Syekh Grand Ahmad Thayyib. Di sini ada seorang anak yang bertanya mengenai tentang di mana Allah. Kitab ini namanya Al-Atfalu Yas'aluna Al-Imam, yang berjudul Para Anak-anak Bertanya Kepada Seorang Imam. Nah, ketika ada seorang anak bertanya kepada imam, aina Allah, di mana Allah? Apa jawaban Grand Syekh? Yang pertama kata beliau, Allah subhanahu maujudun. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Jadi kita sepakat, Allah subhanahu wa ta'ala itu maujud, yaitu ada ya. La yahidduhu zamanun. Tapi adanya Allah itu tidak dibatasi dengan yang namanya zaman. Jadi waktu itu atau zaman Allah tidak dibatasi olehnya. Wala yahwihi makanun. Dan yang kedua, Allah tidak berkedudukan atau menempati sesuatu tempat. Allah ada tanpa adanya waktu, Allah ada tanpa adanya makan, tanpa adanya tempat. Jadi jangan mengatakan, jika ada yang mengatakan Allah di mana? Allah di langit. Nah, di langit itu kan suatu tempat kan? Jadi kata Grand Syekh Ahmad Thayyib, Allah itu ada tanpa adanya waktu, tanpa adanya tempat. Kalau kita mengatakan Allah ada di langit, nanti butuh pemahaman antropometrisme, yang mana pemahaman ini menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kalau Allah ada di langit, timbul pertanyaan, sebelum Allah ada di langit, Allah ada di mana? Kemudian ke langit keberapa Allah ada? Seperti itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi dengan zaman, dengan waktu, dan tidak dibatasi dengan makan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi dengan waktu dan makan dan tempat? Li'annahu khaliquz zaman. Karena sesungguhnya Allah adalah pencipta waktu, wal makan, dan pencipta tempat tersebut. Yang menciptakan waktu adalah Allah, yang menciptakan tempat adalah Allah. Wala yahtaju li syai'in minhuma, dan Allah tidak butuh keduanya. Perlu ditegaskan, Allah ada tanpa tempat, dan Allah ada tanpa waktu, dan bahkan Allah tidak membutuhkan keduanya. Fa aina kana qabla khalqil makan. Nah, timbul pertanyaan lagi, sebelum tempat itu ada, Allah ada di mana? Nah, sekali lagi ditegaskan ya teman-teman. Jadi Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Kalau timbul pertanyaan lagi, ketika Allah menciptakan tempat, sebelum ada tempat Allah di mana? Nah, kemudian Grand Syekh menjawab, fa wujuduhu ta'ala la yahtaju ila makan. Wujudnya Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan tempat. Kalau saya kan membutuhkan tempat kan, saya butuh tempat tinggal, saya butuh rumah, semua pokoknya namanya jism ya, yang namanya materi itu membutuhkan tempat. Tapi Allah tidak membutuhkan tempat teman-teman. Li'anna alladhi yahtaju wujuduhu ila makan huwa al-jismu. Karena hanya yang butuh tempat itu, yang butuh waktu itu adalah jism, materi, badan ini nih, tubuh manusia, benda-benda itu semuanya butuh waktu dan butuh tempat. Tapi Allah tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat. Allahu ta'ala laisa bijismin. Allah itu bukan berbentuk seperti jisim ya. Jisim itu ya badan, anggota tubuh. Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh waktu, dan Allah juga bukan jisim. Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absaru wa kullu ma yakhtur bi balik falillahi khilafu dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dinalar dengan mata atau dengan hati. Wa kullu ma yakhtur bi balik, bahkan hati yang gemerentas pun itu Allah tidak bisa dinalar dengan hal itu semua. Karena sekali lagi Allah bukan makhluk. Wa hadza misdaqu liqali Ibnu Abbas. Dan di sini ada ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tatafakkaru fillah. Berpikirlah kamu tentang sesuatu mengenai makhluknya, tapi jangan berpikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya dari pernyataan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, Allah tanpa tempat, Allah tanpa waktu.
Allah bukan di langit, dan Allah bukan di hati, dan Allah bukan di leher. Nanti ada jawaban dari Grand Syekh Dr. Al-Butiyah. Nah, di dalam buku beliau yang berjudul dengan Fatawa ya, Fatawa An-Nas, tentang fatwa-fatwa kemasyarakatan, beliau pun ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu apa jawaban Grand Syekh Al-Buti? Hunaka al-katsiru minasyabab al-ghairi muta'allimin fi baladina Libya istita'a ba'dal wahabiyah zar'a su'ala aina Allah. Jadi kata beliau, para pemuda di negeri kami yaitu Libya diserang oleh sekelompok Wahabi dan pertanyaan di manakah Allah. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di langit. Dia menurut orang-orang Salafi yang di sini dalam buku beliau Allah itu bertempat di langit. Lalu sang penanya ini berkata, yang diucapkan oleh kaum Wahabi itu sebenarnya dalil lemah, cuma saya tidak bisa memberikan dalil yang kuat gitu. Apa jawaban Dr. Syekh Al-Buti? Kata beliau, "Idza qila laka min haula'i al-juhal aina Allah faqul lahum ujikum bima ajaballahu bih." Kalau andalan mereka menggunakan Allahu fis sama atau mengandalkan Ar-Rahmanu al-Arsyistawa, tapi dia melupakan ayat-ayat yang lain gitu kan, seperti ayat wa huwal ladzi fis sama ilahun wa fil ardi ilahun. Di langit itu ada Tuhan dan di bumi pun ada Tuhan, ya kan? Nggak di langit saja, tapi di bumi juga ada. Kalau menurut ayat ini tanpa takwil. Nahnu aqrabu ilaihi minkum wa walakin la tubsirun, kata Syekh Al-Buti. Kami, yaitu menunjukkan Allah, aqrabu, lebih dekat, ilahi, darinya, minkum, daripada kalian, gitu kan. A'amintum man fis sama wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Bukan hanya satu ayat saja yang digunakan, menggunakan Allahu fis sama atau ayat yang semacam Ar-Rahman al-Arsyistawa, tapi masih ayat-ayat yang lain tanpa ditakwil juga, seperti tadi dikatakan oleh Syekh Al-Buti, fis sama ilahun wa fil ardi ilahun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, ayat-ayat ini mau dikemanakan gitu, ya kan? Kalau misalnya kita mengandalkan Ar-Rahmanul Arsyistawa tanpa ditakwil, tapi ayat ini pun sama gitu loh, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa tempat. Karena di ayat ini mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat daripada urat nadi. Nah, seperti itu kesimpulannya, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa waktu, dan Allah bukan di langit, dan Allah bukan di urat nadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga pemahaman ini terus diajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, jangan sampai kena pemahaman antropomerisme, menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.